Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Lutfi Muhammad Alfa Rizky. Kali ini saya akan membahas studi kasus dari materi static routing. Nah, pada studi kasus kali ini ada 3 bahasan yang kita harus praktikan, yaitu yang pertama itu static routing dengan 2 router, lalu yang kedua itu dengan 3 router, lalu yang terakhir itu dengan 4 router. Oke, langsung saja ke studi kasus materi static routing. Yang pertama kalian harus bikin topologi seperti ini. Kalau sudah kalian eh, kalau kalian sudah bikin topologi seperti ini, kita sekarang akan membahas studi kasus yang pertama yaitu yang static routing dengan 2 router. Oke, sebelum ke si router, kita eh, static routing dulu laptop kita sendiri agar si internet dari si IP dari si internet ini agar ada jalan ke si routernya. Itu dengan cara kalian buka CMD ya. Kalau sudah dibuka si CMD-nya, kalian jalankan sebagai administrator, lalu kalian masukkan eh, komen seperti ini, root min p add. Nah, si IP ini itu IP dari si internet ini. Lalu tambahkan mas itu 124 itu 2525. Lalu IP gateway-nya IP dari si IP si Pinet Lab-nya. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal enter. Lalu nanti ada keterangan oke di sebelah sini. Kalau sudah oke, kalian tinggal nyalakan kedua router kalian. Oke, sudah. Kalau sudah, kalian klik si router ini sampai muncul tampilan login ya. Oke, kalau sudah ada tampilan login, kita dua aja nyalainnya. Oke, nah tunggu tampilan login. Kan? Kita pancing-pancing seperti ini. Oke, masih belum muncul. Oke, masih loading. Kita pancing-pancing seperti biasa gini, geser-geser. Oke, nah sudah muncul tampilan login kalian. Login seperti biasa itu admin, admin, lalu ininya passwordnya enter aja, lewati, enter, lalu no, no, lalu Ctrl C. Nah setelah ini kalian enter dulu agar si ini berjalan dengan lancar. Nah kalau sudah, kalian tinggal minta IP ke si internet, si router 1 ini khusus untuk router 1 ya, DHCP client print. Oke, sudah. Nah, sudah dapat IP DHCP kliennya, DHCP-nya. Kalian tinggal ubah namanya agar tidak tertukar. Kita ubah dulu namanya ya. Oke, sebelum ke ubah nama, saya disclaimer dulu. Saya pada praktek kali ini saya tidak menggunakan Winbox dikarenakan Winbox yang saya gunakan itu mengalami error. Jadi saya memperhatikan untuk routing ini berbasis CLI atau terminal pada PNetLab. Oke. Oke, lanjut ke materinya. Kita ubah nama dulu ya.
si router ini agar tidak tertukar dengan router lainnya. Oke, sudah. Kalian sistem, lalu identity set, lalu name ke RB1. Oke, kalau sudah terganti, kalian tinggal cek dulu IP address di menu IP address print. Di sini ada satu IP address itu yang dikasih dari si internet ini. Oke, kalian tinggal tambahkan dulu IP address bukan dari sih, untuk ke Ether 2 dan ke Ether 3 ya. Oke, kita tambahkan address itu, komennya itu IP address, lalu add itu untuk menambahkan. Kita tambahkan dulu untuk si Ether 2. Kita address di sini. Addressnya itu berapa sih, Bang? 10.10.10.1/24 ya. Lalu interface yang gunakan itu interface Ether 2. Oke, kalau sudah ke Ether 2 IP address kita cek dulu apakah sudah benar. Kalau sudah benar tinggal enter. Kalau sudah kita tambahkan lagi untuk si Ether 3 ya teman-teman. Kalian seperti tadi itu IP address lalu add address berapa sih address untuk ke Ether 2 itu 192.10.10.1/30 ya. 92.68.10.1/30. Oke, interface-nya itu menggunakan Ether 3. Oke, tinggal enter, kita cek dulu sebelum enter. Kalau sudah benar tinggal enter. Nah, kita coba cek lagi address lalu print ya. Nah, kalau sudah tertambahkan itu hasilnya ada ini, ada tambahan IP address. Bentar, error lagi nih. Nah, karena sudah ditambahkan si IP address untuk Ether 1 dan Ether 2 dan Ether 3, kita tinggal ngeroutingin ke si PC yang kedua ini. Oke, karena router 1 dan router 2 udah saling terhubung, jadi kita harus mengenalkan atau ya memperkenalkan dari IP network si PC 2. Oke, caranya itu kalian tinggal kalian komennya itu IP lalu root lalu kita add tambahkan. Sebelum itu kita print dulu, kita lihat dulu apakah ada di sini. Nah, di sini ada ya, sudah ada untuk jalur-jalur dari si router 1 ya. Tuh kan, nambahinnya itu IP lalu root lalu add. Nah, pas add ini kita DST address lalu destination address-nya itu menggunakan network IP network dari si PC2 itu 192.168.20.0/30. Oke. Kan tinggal tambahkan 192.168.20.0/30. Lalu gateway-nya itu 10 tik 10 tik 10 tik 2 ya. Harusnya sih benar ya. Ya, 10.10.2
2. Oke, kita cek dulu sebelum enter. IP root, oke, menambahkan sudah, apakah ini benar? Apakah sudah sesuai? 20, oke, benar. Gateway-nya gunakan yang 10.2. Oke, kalau sudah tinggal enter. Ya, enter. Nah, kalau sudah enter, kita coba cek lagi pada IP print. Nah, di sini sudah ditambahkan itu harus keterangannya AS atau aktif statik ya teman-teman. Nah, kalau sudah pada router 1, kita routing di router kedua. Sabar, sebari nunggu router 2 loading, kita nyalain dulu buat si PC1. Ibarat PC1 karena walaupun namanya PC5, kita ibaratkan ini PC1 ya. Oke, kalau sudah start, kita tambahin dulu IP di sini. 92.68.10.2/30. Lalu gateway-nya itu IP 92.68.10.1. Nah, sudah cek. Nah, ya, nah, ini cek router 2. Nah, kalau sudah admin seperti biasa. Nah, sudah. Kita ubah dulu namanya agar tidak tertukar. Identity set name rb2. Oke, kalau sudah kita cek dulu IP address-nya tadi. Address print. Bentar. Ini masih belum enter dulu. Coba. Nah kan, kita enter dulu. Harus pindah agar lancar ya cuy. Nah, oke. Kita lanjut ke IP address dulu. Kita cek dulu apakah ada. Nah, di sini masih tampilannya kosong. Kita berarti tambahin dulu IP address-nya. Address. Kita tambahin untuk ether 1 itu berarti 10.10.10.2/24 untuk ether 1, oke. 10.10 bentar. 10.10.10.1/24. Oke, kalau sudah kita cek interface-nya menggunakan ether 1. Oke, cek dulu apakah sudah benar. Kalau sudah benar, oh kan tuh salah. Di sini harusnya 10.2. Harusnya 10.2 ya teman-teman. 2. Nah, oke. Kalau sudah tinggal enter. Tambahin lagi IP address. Lalu add, lalu address lagi. Itu ke ether 2. Ether 2-nya itu dia 10.10.10.20.1. Oke. 10.10.20.1/24 untuk ether 2. Interface-nya interface menggunakan ether 2. Apakah sudah benar? Nah, dan benar.
kita enter. Lalu kita tambahkan lagi untuk si Ether 3 ya. Nah, si Ether 3 itu dia 20.1/30, oke. Kita tambahin lagi IP address add address 192.168.1/30. Lalu interface-nya itu menggunakan Ether 3. Oke. Apakah sudah benar? Apakah sudah sama dengan yang ada pada topologi tersebut? Oke, sudah benar. Kalian tinggal enter. Enter. Nah, kita coba lihat dulu IP address lalu print. Nah, otomatis di menu IP address itu sudah tertambahkan 3 IP address untuk 3 interface. Untuk Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Kita tinggal routingkan si router 1 ini, si router 2 ini agar si PC 2 itu bisa tersambung ke si PC 1. Ya, caranya itu IP root, lalu add, lalu DST address-nya itu menggunakan menggunakan IP network-nya si PC 1 itu 10.0 ya. Itu kita DST address, address-nya itu 92.68.10.0/30. Oke. Lalu gateway-nya itu 92. Bentar. Gateway-nya itu menggunakan IP yang pada router 1 itu Ether 2, yaitu 10.10.10.1. Oke. Kita 10.10.10. Bentar. Gateway-nya itu berarti 10.10.10.1. Nah, kalau sudah, kita cek dulu apakah sudah benar IP root address ya 30 gateway-nya. Oke, sudah. Tinggal enter. Kita cek dulu apakah sudah apa sih namanya tuh? Keterangannya AS atau aktif statik. Kita coba cek dulu ya, print. Dan sudah aktif statik ini untuk IP routing ke si PC 1. Oke, kita coba cek dulu dari PC 2. Nah, kita cek dulu ke si ping ke gateway 10.10.10.2. Nah, kita coba ping. Nah, dia akan reply berhasil. Oke. Kalau sudah, kita coba tes ping ke si PC 2. Nah, kita kasih dulu IP ke si PC 2-nya. Lalu 192.168.20.2 /30. IP gateway-nya itu 192.168.20.1. Nah, kalau sudah, kita enter. Kalau sudah, kita coba tes ping ke si PC 1 192.168.10.2. Coba tes ping, harusnya berhasil. Nah, sekarang untuk studi kasus yang pertama itu sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.